Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Dengan tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah meresponi firman Tuhan dengan benar, ya. Ya. Tema yang saya ambil pada hari ini, minggu ini, ya, meresponi firman Tuhan dengan benar itu memang tidak mudah, ya, saudara. Mengapa saya katakan? Karena ini adalah suatu ayat yang sangat-sangat pelajaran yang sangat penting, ya, buat saudara dan saya, ya. Di sini kita juga sama-sama belajar, ya. Mengapa saya katakan penting? Karena ada konsekuensinya, ya. Loh, kok bisa begitu? Kenapa dikatakan konsekuensi? Ya iya dong, pasti ada konsekuensinya. Karena dari ayat yang tadi saudara baca, ya, kita jangan menganggap remeh, ya, dari firman Tuhan itu, ya. Nah, konsekuensinya apa? Adalah sikap hati kita, sikap saudara, sikap saya terhadap firman Allah, ya. Ini karena ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu apa? Ya, konsekuensinya adalah bila kita tidak meresponi firman Tuhan itu dengan benar, dengan tidak tepat, atau mungkin sesuatu yang dikatakan menganggap sesuatu yang tidak benar, tidak tepat itu yang menganggap hanya ntar aja deh, atau masa bodoh, atau cuek, ya kan? Aduh, atau mungkin bisa jadi sebentar-sebentar suam-suam kuku, ya. Pengertian suam-suam kuku ini adalah sebentar panas, sebentar dingin, ya. Nah, kalau kita tidak meresponi firman Tuhan itu tidak benar, ya, tidak tepat, atau asal-asalan saja, yang ujungnya adalah akibatnya kita akan mengalami menuai suatu petaka. Loh, kok petaka? Ya, petaka itu dalam arti berbagai masalah yang tiada hentinya, yang terus bertubi-tubi, yang sudah datang selesai ada lagi, ya kan? Tetapi sebaliknya saudara, bila kita meresponi firman Tuhan itu dengan tepat dan benar, ya, di situ baik di mana saudara dengan benar-benar seperti antusias, ya, atau benar-benar di sini saya sungguh-sungguh membacanya dan saya percaya serta meresponinya dengan benar, saudara dan saya akibatnya apa? Akan mengalami suatu keuntungan yang tak ternilai, ya. Nah, baik saudara, seperti yang dikatakan tadi di dalam kita meremehkan, ya, banyak mungkin orang dengan kesibukannya, ya, saya pun bisa mengakui, ya, untuk saya juga mungkin sebagai ibu rumah tangga juga, ya. Tetapi saya bersyukur kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkan kita. Jadi yang ada di hati saudara itu ada Roh Kudus. Begitu juga di hati saya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita, ya. Kenapa? Jadi, kalau kita memang benar-benar setia meresponi firman Tuhan itu dengan benar, otomatis kita tuh, oh iya, diingatkan Roh Kudus. Oh iya, saya harus baca firman dulu, baru kita melakukan aktivitas kita, gitu kan. Nah, jadi apapun kalau misalnya kita langsung meresponinya itu baca firman Tuhan. Baik, kalaupun memang saudara misalnya sibuk dengan kesibukan saudara, mungkin ya katakanlah saya bisanya malam, silakan, tidak apa-apa, silakan malam. Mungkin ada orang bisa dia fixnya mungkin bisa kusuknya di malam hari. Tetapi saudara, alangkah baiknya kita membacanya sebelum kita melakukan aktivitas kita, ya. Jadi dikatakan di dalam firman ini, ya, mungkin saudara pernah mendengarnya, tidak hanya doa yang Tuhan minta, tetapi firman ini, saudara. Karena firman ini adalah mengandung janji, ya.
di mana mengandung janji juga satu pengajaran untuk saudara dan saya ya. Jadi kita harus bisa menjadikan Alkitab atau firman Allah ini adalah gaya hidup kita sehari-hari. Jadikanlah Alkitab ini seperti gaya hidupmu sehari-hari dengan cara apa? Haus dan lapar. Nah, jadi kita harus bisa menyempatkan diri kita terus membaca firman ini. Jadi firman Allah ini adalah suatu pengajaran dan mengandung janji-janji. Ada kekuatan, saudara. Ada kekuatan. Baik, saya juga bisa menjadikan pengalaman hidup saya ya. Sewaktu saya masih muda, memang saya aktif ya di Naposo Bulung ya, gereja orang tua saya. Dan saya selalu mengikuti, bahkan dari kecil ya, dengan mungkin anak-anak sekolah minggu, kita aktif ya, seperti mungkin juga orang tua kita ya mengajarkan kita untuk sekolah minggu ya. Tetapi lepas daripada itu, dalam suatu keluarga kita harus bisa juga menanamkan apa yang menjadi makanan rohani kita, karena ini adalah merupakan roti kehidupan manusia, yaitu umat yang percaya, khususnya umat Kristiani. Jadikan ini menjadi roti kehidupanmu ya. Nah, jadi kalaupun memang saya memang aktif di dalam suatu organisasi gereja ya. Nah, jadi kalau organisasi gereja itu otomatis harus terjun ya. Nah, saya bersyukur ya, saya dengan 2 periode waktu saya masa remaja itu juga dipercayakan sebagai bendahara ya. Dan saya juga sempat mengatakan, aduh, ganti yang lain dong, kok saya terus-terusan gitu ya. Tetapi itulah, kalau Tuhan mengatakan sudah pelayanan, kita harus pelayanan yang sungguh-sungguh ya. Jadi saya waktu masa mudanya ya hanya memegang yaitu renungan. Renungan saya adalah Manan Sorgawi. Kalau bisa tahu Manan Sorgawi itu seperti apa, itu adalah menghiaskan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi panduan saya adalah Manan Sorgawi. Tetapi tidak hanya itu yang Tuhan mau, kita harus memahami, mengerti, karena yang tadi saya katakan ini adalah pengajar untuk kita ya. Jadi setelah saya menikah, Tuhan kirimkan saya pendamping hidup. Nah, saya bisa tahu untuk pada baca firman itu di tahun 2017 ya. Jadi tahun 2017 walaupun kami menikah, itu memang saya masih membaca renungan-renungan ya. Akhirnya di situ ya saya mendapatkan apa yang dikatakan Tuhan pakai kepada suami saya untuk saya. Jadi saya membaca ini. Jadi saudara, membaca ini tidak hanya sekali. Jadi terus berulang-ulang sampai kita memahami firman itu ya. Jadi kita harus tahu seperti apa firman itu ya. Ya, baik. Di sini juga saya mengundang saudara untuk kita membaca bersama-sama ya. Dalam kitab 2 Petrus 3 bisa dibuka. 2 Petrus 3 ayat 9. Saya minta salah seorang untuk membacanya dengan keras ya. Lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, terima kasih. Baik, kalau kita garis bawahi pada ayat terakhir, Tuhan tidak mau kita binasa. Ya, Tuhan tidak mau kita binasa. Jadi, ayo, waktunya di mana kita harus bertobat. Ya, jadi jadikanlah firman ini menjadi roti kehidupan saudara dan saya. Bahkan Tuhan juga mengatakan kepada kita, kalau saudara bisa ingat, iman timbul dari apa saudara? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Karena kita membaca firman Tuhan. Kalau kita udah membaca firman Tuhan, berarti kita punya senjata untuk melalui apa? Apapun itu badai, apapun permasalahan rumah tangga saudara maupun rumah tangga saya, apapun itu yang sedang menerjang, baik itu pekerjaan yang belum terjawab, mungkin pekerjaan hanya keluar masuk, ya kan? Nah, mungkin dalam suatu suami yang selalu sakit, ya, itu ada saja gitu kan. Jadi, untuk kekuatan kita, inilah saudara. Inilah yang menjadikan kunci kehidupan kita, roti kehidupan kita, yang menjadikan makanan rohani kita, ya. Baik saudara, jadi dikatakan karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Dia tidak mau kita binasa, dan bertobatlah, ya. Nah,
Jadi di mana saudara dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersikaplah kita bijaksana dan terimalah firman Tuhan itu untuk saudara, bahkan lakukan itu dalam rumah tangga kita. Seperti tadi yang saya katakan ya, bahwa saya taunya hanya renungan-renungan, tetapi setelah saya menikah, saya tidak baca sekali saudara. Kalau saya jujur katakan di sini, karena kita sama-sama belajar, masih ada kekurangan saya, ya. Tetapi nanti ada ceritanya, saya akan beritahukan untuk saudara ya, seperti apa kita untuk dapat membaca firman Tuhan itu dengan cara yang baik dan benar dan sederhana ya. Nah, jadi kita harus berulang-ulang gitu loh ya, berulang-ulang membaca ini ya, dan kita harus juga tanamkan itu untuk keluarga kita ya. Jadi walaupun kita sudah mendapat dari masa kecil dari orang tua kita, yuk kita tanamkan itu juga untuk keluarga inti kita. Jadikanlah itu menjadikan suatu makanan rohani kita yang pagi-pagi hari. Yuk sebelum kita aktivitas, ayo semuanya duduk di meja ya. Saya salut untuk keluarga daripada amang tua saya ya. Amang tua saya, sampai saya suatu ketika juga datang ke rumah beliau dan memang tinggalnya di Semayang ya. Dan sampai akhir hayatnya itu beliau tidak pernah melupakan dan mengajak anak serta cucu dan menantunya yang setiap pagi harus duduk di meja makan untuk apa saudara? Membaca firman Tuhan. Dan itu bergilir anak-anak mantu cucu membaca ayat demi ayat satu persatu ya. Setelah apa yang dilakukan mereka dengan doa dan membaca dengan ditutup doa, bisa juga dengan satu pujian penyembahan, satu lagu ya. Dan setelah selesai semua berdoa bersama-sama, silakan melakukan aktivitas. Dan itu dilakukan setiap beliau semasa hidupnya. Tradisi mereka harus dengan membaca firman setiap pagi. Dan saya salut. Saya pikir tidak sampai di situ, sampai akhir hayatnya pun setelah terakhir saya datang ke sana bersama suami, itu yang selalu dilakukan beliau. Jadi ini suatu juga contoh buat saya, mungkin juga apa yang saya sampaikan. Mari yuk kita ajak keluarga kita untuk tetap dengan menjadikan makanan rohani untuk keluarga, saudara dan saya ya. Baik saudara, pada beberapa bulan yang lalu, di tahun yang 2023 ya, mungkin kalau saudara masih ingat, saya pernah menyampaikan firman Tuhan bahwa di mana Alkitab itu janganlah mungkin kalian hanya simpan saja ya, tetapi seperti tadi yang saya katakan, jadikanlah Alkitab itu menjadi gaya hidup Anda ya, karena di dalamnya ini mengandung janji-janji Allah, mengandung pengajaran, bahkan juga ada kekuatan buat saudara dan saya ya. Nah, di sini banyak orang yang menganggap, mungkin kalau saudara masih ingat, beberapa tahun 2023 itu ada salah seorang hamba Tuhan ya yang memberikan Alkitab gratis ya. Ya. Nah, jangan hanya Alkitab gratis itu hanya untuk dipajang saja, mungkin ditaruh di laci ya, yang masih tetap hanya dimuseumkan ya, disimpan terus tapi tetap rapi tanpa ada istilahnya mungkin kita membacanya dengan cara kita stabilo ya, tidak ada ya, tetapi hanya disimpan saja. Ayo saudara, tadi sudah saya katakan di dalam firman ini, firman Allah ini adalah hidup ya, lakukan ya. Ayo mari kita bikin apa yang harus kita kerjakan dalam firman Tuhan ini, karena firman Tuhan itulah yang menjadikan kekuatan kita. Jangan pernah kosong. Jangan pernah kita lemah karena kita dengan kesibukan kita, mungkin dengan bisnis kita, tetapi ini yang menjadikan makanan rohani kita ya. Jasmani memang iya, tetapi itu semua daging ya, yang mudah istilahnya ya, belum apa-apa ada masalah udah langsung rapuh, langsung kayak gimana, kebanyakan mengeluh mulu ya. Tetapi kalau kita dengan makanan rohani ini ada kekuatan. Karena apa? Mungkin kita menyerahkan pada Tuhan ya, menyerahkan untuk segala apapun dalam kehidupan keluarga jemaat maupun keluarga saya ya. Inilah menjadi kekuatan ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, dimana tadi sudah disampaikan melalui renungan kita pada hari ini. Gunakan waktu kita ya. Mungkin bagi saudara yang belum memulai membacanya, ayo buka ya waktu Tuhan ya, karena kita di tahun 2024 ini baru masuk 2 bulan lebih ya. Ayo
Jangan kita bikin lagi undur-undur. Jangan lagi kita katakan nanti deh Tuhan, belum waktunya. Aduh nggak mood nih Tuhan, sebentar deh. Jangan pakai kayak gitu ya. Nah kita juga harus mesti saya nggak mau membuat iman saya menjadi kendor. Saya nggak mau kehidupan saya begini terus. Tetapi ada maksud Tuhan. Apa ya maksud Tuhan? Ya Tuhan mau carilah dulu kerajaan ya. Setelah itu apa yang kau mau aku akan berikan. Kerajaan itu apa? Ya firman Tuhan gitu loh ya. Firman Tuhan itu bahkan juga kita harus juga lebih hidup baik di hadapan Tuhan ya. Oke, baik saudara yang dikasih Tuhan. Ya, setiap orang mau hidup di dalam Tuhan ya, bahkan yang dimana kita beribadah ya, atau dimana kita ini semua adalah milik Tuhan ya. Setiap orang yang mau ya beribadah dan bahkan apapun hidup kita ini semuanya adalah milik Tuhan. Tetapi saudara, seperti tadi yang awal saya katakan, ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya apa? Kita mau siap dianiaya ya. Bahasa sekarang ini bully ya. Mau siap dibully ya, mengalami tekanan-tekanan ya, tekanan-tekanan. Nah contohnya saudara, 3 tahun lebih kita menjalani apa? Pandemi ya, tidak mudah ya, tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah ya? Banyak yang mati saudara. Bersyukur Tuhan masih memberi kita hidup, bersyukur ya. Nah sekarang apa yang harus kita berikan untuk Tuhan? Maju, lakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Banyak yang namanya perusahaan sudah pada bangkrut, kena PHK, bahkan kita yang tadinya beribadah ke gereja, tetapi hanya melalui Zoom. Yang tadinya kita ke gereja kita bisa menyapa teman, ya kan? Tetapi karena dengan pandemi, kita benar-benar harus terkukung hanya ada di rumah. Apa maksudnya? Tuhan adanya pandemi ini untuk kita mengintrospeksi diri. Mungkin dengan satu keluarga yang sibuk dengan kesibukannya ya, mencari uang, tiada uang. Tetapi Tuhan itu tidak pernah dihadirkan dalam keluarganya ya. Ayo, itu udah satu pelajaran buat kita semua ya, pandemi ini. Teman saya banyak yang mati saudara. Karena apa? Ya itu, bukan karena pengertiannya kita tidak dalam dengan Tuhan, tetapi kita bersyukur kita masih dikasih hidup sama Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Lakukan ini. Hidup kita mau dibaharui. Hidup kita semakin dekat pada Tuhan, ya. Nah, ada juga berita-berita hoax, ya. Mungkin dia dikejar-kejar oleh hutang, ya. Yang hutangnya belum bisa dilunaskan. Pastinya nggak ada damai, ya. Seperti dia adanya suatu tekanan-tekanan terus ya. Nah, mungkin dia yang selalu dikejar orang, padahal dia nggak salah. Apa ya? Jadi tekanan-tekanan itulah yang terus mengukung diri kita. Ingat saudara, aniaya itu adalah membunuh imanmu, menghalangi imanmu. Jadi jangan mau kita dengan iman kita menjadi kendor, menjadi kita jauh dari Tuhan. Jangan pernah Tuhan ya, jangan pernah ya. Jadi jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Dekatlah kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, inilah waktu kita tahun 2024 ini loh. Baru kita masuki 2 bulan 3 minggu ya, 2 bulan 3 minggu ya. Yuk lakukan program kita ini untuk kita lebih mengenal firman Tuhan itu ya. Nah jadi orang yang berdosa aja itu dia mau membaca firman. Karena apa dia membaca firman? Untuk berubah. Saya mau berubah Tuhan. Orang berdosa ya. Nah ayo kita ini jangan kita bertindak bodoh. Kita harus ambil sikap. Kita harus cari firman Tuhanlah yang menjadikan makanan rohani kita. Jadikanlah itu menjadi air kehidupan kita. Walau kita tetap terus berdoa, tetapi yang menjadikan kekuatan pondasi saudara dan saya firman ini ya. Baik, bagaimana sih
caranya supaya saya bisa membaca firman Tuhan dengan sederhana? Ya, ada 3 tips saudara untuk kita bisa dapat bagaimana membaca firman Tuhan itu dengan secara sederhana. Pertama, baca 2 sampai dengan 3 pasal ya, mulai dari perjanjian baru ya. Ada orang ngomong, loh, saya sudah mulai nih dari perjanjian lama dan baru. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, cuman banyak orang yang nggak ngerti karena di perjanjian lama itu adalah mengandung arti hasta-hasta ya, silsilah ya. Nah, tetapi renungan kita pada hari ini itu adalah di dalam kitab Amsal, hikmat Allah ya. Semuanya itu saudara adalah perintah Allah. Ini semua adalah perintah Allah ya. Jadi kalaupun saudara mau membaca itu silahkan saja ya. Nah, kalaupun memang belum, ayo mulai dari perjanjian baru ya. Mungkin setahun atau setahun setengah ya, atau kurang lebih ya. Kalau saudara sudah membacanya ini, jangan hanya stop sampai di sini. Terus baca, terus ya, berulang-ulang ya. Saya kalau bisa dihitung memang masih terbilang baru ya. Mungkin karena saya bersyukur saya juga ada gerakan baca Alkitab ya di dalam saya punya komunitas ya. Itu saya ada hitungan 11 ya, hitungan 11. Tapi saya masih belum mengerti. Makanya kita harus belajar ya untuk membaca firman ini. Untuk menggali firman ini yang tetap dalam tuntunan ya, yaitu Roh Kudus yang terus menyertai saudara dan saya ya. Bagaimana sih cara untuk kita membaca firman Tuhan itu dengan benar ya? Ya, yang kedua di sini adalah yang kurang mengerti, simpan dulu di hati. Maksudnya apa Tuhan? Yang kurang mengerti, simpan dulu dalam hati. Seperti tadi yang saya katakan, ada ayat-ayat yang kurang kita pahami ya. Ini apa ya Tuhan? Maksudnya apa sih ini? Ya kan? Loh, tapi Tuhan katakan, jangan kau takut, jangan khawatir. Ada Roh Kudus di dalam dirimu. Ada Roh Kudus di hati kita semua ya. Jadi simpan saja dulu ya. Bisa nanti Tuhan pakai untuk merekapnya saudara. Seperti apa? Mungkin dengan cara saudara mendengar khotbah-khotbah ya. Atau mungkin saudara mendapatkannya dari pengajaran ya. Atau pada saat tidak disangka mungkin saudara langsung mendapatkan, oh tiba-tiba, oh ini ya Tuhan maksud daripada firman-Mu Tuhan ya. Jadi tetaplah terus membaca firman ini walaupun saudara kurang memahaminya. Ingat, Roh Kudus menuntun saudara dan saya ya. Oke, untuk yang ketiga, bagaimana cara kita membaca Alkitab itu dengan benar dan sederhana ya. Yaitu yang ketiga, yang disadarkan oleh Roh Kudus segera lakukan. Apa maksudnya? Kadang dari ayat-ayat ini pasti saudara dan saya membacanya, wah bagus nih Tuhan, ada ayat ya. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Kalau saudara bisa baca itu ya, itu merupakan suatu ayat yang saya sangat sukai ya. 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Jadi di situ dikatakan apa yang diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar. Untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan kita. Untuk apa? Memperbaiki diri kita. Untuk apa lagi? Mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran adalah untuk mencegah jangan sampai orang itu jatuh dalam dosa, ya. Itu ayat yang sangat saya sukai. Bahkan saya sampai menstabilokannya ya. Jadi fine-fine saja untuk saudara dan saya kalau memang ada ayat yang mau distabilokan untuk digarisbawahi atau ayat suatu nas, karena semua itu ayat-ayat ini adalah ayat emas, perak dan semuanya itu memang sangat bagus semuanya ya. Tapi di sini saudara, bila ada ayat yang melompat, jangan tunda-tunda. Mengapa? Berarti ini Roh Kudus berbicara untuk kita membereskan diri kita. Kalau ada dosa mungkin yang selama ini di diri kita tidak ada damai sejahtera, atau mungkin kita melakukan suatu dosa yang tanpa kita sadari,
Roh Kudus sudah memakai dengan ayatnya itu yang tanpa kita sadari. Saya pernah mengalami itu ya. Loh, apa ini maksudnya Tuhan? Ternyata kita harus buru-buru untuk membereskan diri kita ya. Supaya apa? Dari ayat inilah menyadarkan kita, oh berarti inilah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan untuk kita cepat-cepat membereskan diri ya. Waktu Tuhan adalah kairos ya. Jadi jangan tunda-tunda. Karena ini Roh Kudus sudah berbicara melalui firman-Nya untuk saudara dan saya ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita harus mengambil langkah untuk kita bersikap bijaksana. Bersikap bijaksana dan terimalah firman Tuhan itu ya, tanpa kita mempertentangkan ya atau pendapat dengan cara asumsi manusiawi kita. Karena apa saudara? Banyak orang ya, di saat dia datang beribadah ya, dia mendengar firman, dia tersinggung, akhirnya dia tidak beribadah lagi ya. Sampai di situ dia pindah lagi gereja, tersinggung atas di mana Tuhan kasih khotbah itu, mungkin terkena di hatinya, tetapi tidak ada satu perubahan dalam dirinya. Bagaimana kita mau dibentuk Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini tidak hanya meminum susu saja, tetapi dikatakan dalam firman-Nya, kita harus makanan-makanan keras. Apa itu makanan keras? Seperti tadi yang saya katakan, kita harus terima adanya aniaya atau bully, tekanan-tekanan, karena kita mau dibentuk Tuhan. Jadi kalau mau dibentuk Tuhan, harus siap. Mau diproses harus siap, gitu loh ya. Nah, mau dibentuk dan diproses Tuhan, yang mau boleh angkat tangan. Iya, kita harus siap ya. Itulah supaya kenapa hidup kita berkemenangan. Hidup kita semakin dilimpahkan Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Ini hidup saudara, dan saya alami semua itu. Walaupun saya masih belajar ya, tetapi saya bersyukur ya. Yang sekarang Tuhan sedang memproses saya tetap percaya kesembuhan Tuhan akan nyatakan buat saya. Jadi apapun yang saudara alami, mungkin saya tidak tahu ya di hati saudara maupun saya, tetapi apapun itu dalam pergumulan saudara, Tuhan mengingatkan kembali melalui Roh Kudus-Nya, masuklah dalam hadirat Tuhan ya. Kunci pintu berdoa, baca firman ini ya. Masalah boleh ada saudara ya, kalau kita baca quotes ya, masalah boleh ada, tetapi masalah itu jangan dibesar-besarkan. Tapi ingat saudara, apa yang dibesarkan? Tuhanlah yang dibesarkan ya. Jadi inilah yang menjadikan pegangan hidup kita. Begitu juga Daniel ya. Kau terima Alkitab gratis dari Bapak Pendeta Andi? Terima ya. Nah, jadi kalau terima selama ini bagaimana? Sudah dibaca kah apa belum? Baca dari HP. Hah? Ini saudara, pasti selalu banyak masalah ya. Tetapi kembali yang tadi saya katakan, masalah itu tidak boleh dibesarkan, tetapi Tuhan yang selalu kita pegang teguh, Dia yang dibesarkan. Jadi saya juga mengajak saudara, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak hanya doa, tetapi gunakanlah ini menjadi makanan rohanimu, karena disinilah mengandung janji-janji, mengandung pengajaran, bahkan rancangannya adalah rancangan yang terindah, rancangan yang terbaik buat saudara dan saya ya. Baik saudara yang dikasih Tuhan, Amin. berarti amin, kita harus melakukan firman Tuhan ini ya. Untuk keluargamu, untuk kita semua, mungkin tetangga, kita juga harus bisa melayani. Karena kalau kita melayani, gak ada pondasinya, gak ada gunanya saudara. Kita melayani membawa jiwa-jiwa, mungkin juga rumah tanggamu untuk diselamatkan. Ini dulu kuncinya ya. Responi firman Tuhan itu dengan benar ya. Seperti tadi yang sudah dibacakan Amsal 13 ayat 13, kita renungkan kembali ya.